Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau naik sekitar 6,03%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.497, Ethereum 1.680, BNB 306, XRP 0,37, Cardano 0,34, Polygon Matic 1,18 dolar, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,072 dolar. So, per hari ini kita melihat market kembali rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 9%. Dan jarang-jarang kita melihat top performernya adalah Bitcoin, guys, dengan kenaikan 9,04% menuju 24.471 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, sebagai reminder guys, kita sudah berada di tanggal 14 Maret. Dan malam hari ini kita akan melihat data CPI. Itu dirilis di Amerika Serikat, alias data inflasi dari Amerika Serikat, yang akan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Dan jika kita lihat forecast-nya guys, atau prediksinya adalah bahwa kita akan kembali melihat penurunan sebesar 0,4% dari yang awalnya 6,4 menjadi 6%. Nah, jika kita memang melihat hal tersebut benar-benar terjadi, menurut saya harusnya kita akan melihat reaksi positif dari market. Tetapi jika kita melihat justru angkanya stay di 6,4 atau naik di atas 6,4, itu yang menurut saya bisa menciptakan kembali selling pressure di market. Mungkin tidak hanya di stock market, tetapi juga nanti di cryptocurrency. Walaupun untuk sementara kita melihat momentum di Bitcoin itu masih terlihat cukup bullish, tapi kita nggak boleh mengatakan bahwa kita tidak mungkin lagi turun dari sini gitu guys. Karena ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita waspadai hari ini, selain daripada data CPI yang bakalan kita lihat di nanti malam. Oke, jadi ini yang pertama guys. Jadi kalian jangan sampai lupa 19.30. Kalau kalian masih mempunyai posisi yang terbuka di Bitcoin maupun altcoin, apalagi kalau kalian yang merupakan short term trader atau scalper, pastikan sudah aware bahwa di 19.30 nanti kemungkinan pergerakannya bakalan liar banget, zigzag. Jadi saya tetap sarankan teman-teman kalau short term atau scalping lebih baik sudah menutup posisinya sebelum hal ini kita lihat. Tapi kalau misalnya kalian memang untuk swing trade, ya mungkin masih bisa dipertahankan gitu. Tapi kita harus aware bahwa kita bisa aja melihat pergerakan yang cukup masif nanti malam. Itu yang pertama. Nah, kedua juga karena kita melihat ada pergerakan yang terus-menerus naik dari Bitcoin selama 24 jam terakhir. Setelah saya pikir sebenarnya kemarin itu kita akan sedikit konsolidasi, tapi pada akhirnya kita cuma terkoreksi sebentar, kemudian naik lagi sampai ke 24.000 sekian. Kita kembali melihat ada likuidasi sebesar 200 juta dolar guys, dan 74%-nya itu datang dari arah short. Jadi dari 200 juta dolar yang terlikuidasi, sekitar 148 jutanya itu memang dari arah short. Dan untuk sementara, sebenarnya guys, kalau kita bandingkan ya, dengan yang beberapa kali sebelumnya, sebenarnya short squeeze yang kita lihat beberapa hari terakhir itu, ya termasuk normal size lah gitu. Alias ukuran biasa. Kalau misalnya kita mau yang extraordinary, biasanya kita bakalan melihat likuidasi itu di atas 500 juta dolar. Bisa aja 600 juta dolar atau bahkan sampai miliaran dolar. Nah, itu kalau misalnya kita mau lihat short squeeze besar-besaran biasanya udah angkanya segitu. Tapi kalau cuma 150 juta dolar, 200 juta dolar, itu adalah angka yang normal ya. Kita hampir setiap hari, ya nggak setiap hari juga, tapi mungkin dalam satu bulan bisa 3-4 kali atau bahkan beberapa kali melihat ada likuidasi dalam sehari itu 200 atau bahkan 250 juta dolar gitu ya. Jadi itu bukan hal yang luar biasa. Dan saya suspek gitu ya, kalau misalnya kita bisa jebol di atas 25.000, harusnya kita akan melihat angka likuidasi ini akan lebih besar daripada yang ini. Alias kita akan mungkin melihat short squeeze yang lebih besar daripada yang kita lihat dalam 1-2 hari belakangan. Nah, melanjutkan yang tadi saya sebutkan guys, apa yang harus kita waspadai? Walaupun kita memang melihat momentumnya terlihat cukup
bullish di Bitcoin selama 1-2 hari terakhir. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita waspadai selain tadi data CPI yang bakalan dirilis dan tentunya juga minggu depan kita akan melihat Fed interest rate decision atau keputusan suku bunga dari The Fed yang untuk sekarang banyak orang beranggapan bahwa The Fed itu harusnya hanya akan menaikkan 0,25 atau bahkan tidak menaikkan sama sekali atau biasa orang sebutnya sebagai pivot. Tetapi kalau misalnya kita justru melihat The Fed menaikkan 0,5%, artinya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar sekarang, itu juga bisa menciptakan selling pressure. Jadi itu juga harus kita waspadai. Nah, selain itu juga, kalau dari segi exchange net flow, kita melihat di tanggal 13 Maret kemarin, itu ada net flow sebesar 27.700 Bitcoin. Artinya, ada kurang lebih 27.700 Bitcoin yang dimasukkan ke dalam exchange. Nah, kenapa ini perlu kita waspadai? Karena sekali lagi guys, ketika kalian mendepositkan Bitcoin kalian dari cold wallet misalnya ke exchange, tujuannya apa? Tujuannya kemungkinan adalah untuk dijual, di-convert ke stablecoin, atau kalian mau convert ke dalam altcoin. Tapi in the end of the day, berarti hitungannya kalian menjual Bitcoin-nya. Nah, beberapa kali sebelumnya, ketika kita melihat ada spike yang cukup tinggi, seperti yang kita lihat di tanggal 13 Maret ini, seperti yang terakhir kali kita bisa lihat di sekitaran 18 November, ini menghasilkan semacam drop di sini. Kalau teman-teman perhatikan. Sebelumnya juga sama di sini, kita kemudian mendapatkan drop, oke, di sini. Di sini juga sama, kita mendapatkan ada spike yang lumayan tinggi, walaupun tidak setinggi yang 13 Maret kemarin, kita kemudian juga drop. Di sini juga sama, kita terkoreksi sedikit, walaupun pada akhirnya kita kembali naik. Di sini juga sama, kita terkoreksi sedikit. Jadi, akan ada gitu ya, akan ada chance bahwa akan terjadi semacam profit taking. Ketika kita menyentuh ke area yang sangat krusial, tentunya udah mendekati 25.000 lagi, yang merupakan area resistance yang sangat kuat, guys. Oke, jadi akan sangat make sense kalau kita akan melihat semacam taking profit dari kalangan whales gitu ya, yang mungkin beranggapan, oke, saya nggak mau ambil resiko terlalu tinggi, kita bisa lihat apa yang bisa aja terjadi dalam 1 minggu terakhir. Bitcoin bisa drop sampai ke 19.000, bahkan hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja, dari yang awalnya 25.000 bisa drop sampai 19.000. Nah, jadi mereka mungkin beranggapan, oke, lebih baik saya take profit sebagian deh, daripada misalnya tiba-tiba kita drop lagi. Terlebih lagi memang situasi market sekarang yang sangat amat volatil, yang juga akan sangat ditentukan oleh nanti data CPI dan juga Fed interest rate decision. Oke, jadi sentimen di kripto itu bisa berubah dalam sekejap gitu guys. Jadi teman-teman juga harus aware akan hal tersebut. Jadi kita jangan heran kalau misalnya dalam 1-2 hari ke depan kita bisa mendapatkan semacam koreksi ketika kita melihat ada inflow yang cukup besar di exchange net flow. Saya tidak mengatakan bahwa ini garansi, tapi ini yang perlu kita waspadai. Karena ini ada datanya gitu guys. Saya tidak mengada-ngada, tapi ini bisa di cross check sendiri. Oke? So, sebelum kita masuk ke chart guys, saya pengen ingatkan lagi untuk teman-teman semua yang sudah join setup yang kita bagikan kemarin untuk USD CHF, sayangnya gitu ya, kita mencari sell di sini tidak terkena dan dia sudah terlanjur drop cukup dalam. Kalau teman-teman sempat masuk, selamat, tapi yang tidak sempat masuk, ini mungkin sudah tidak bisa lagi kita jadikan sebagai setup, karena ini sudah terlanjur drop ya guys. Kita memang mencari sell di sini, tapi tidak tersentuh. Tetapi sudah ada beberapa setup kita beberapa hari ini yang juga terkena take profit. Pertama USD MXN, yang kemarin sudah menyentuh take profit pertama, dan kali ini sudah menyentuh take profit keduanya. Jadi selamat untuk teman-teman kalau ada ikutan setup yang ini. Kemudian untuk Euro NOK, kita juga sedang mendapatkan rejection yang cukup kuat. Saya sampaikan ke teman-teman kemarin, area di mana saya akan open sell adalah di sekitaran 11,3 sampai 11,4 di sini, dan sekarang kita mendapatkan rejection yang cukup kuat. Kalau teman-teman sempat masuk di sekitaran atas di sini, saran saya sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Dan update untuk CHF JPY adalah kita belum sempat menyentuh ke area yang kita mau guys. Ini adalah area yang saya mau untuk mencari peluang untuk sell. Dan ada juga beberapa setup baru yang nanti akan saya bagikan juga di video yang biasanya saya bagikan malam hari. Tapi mungkin tidak hari ini, saya akan lihat nanti jadwalnya kapan. Mungkin kalau misalnya sudah setupnya cukup matang, saya juga akan bagikan lagi. Dan untuk teman-teman gitu ya, yang masih belum punya akun untuk memanfaatkan
setup yang ada di sini, pastikan sudah punya akun yang bisa trading di semua aset kelas. Kalau saya lebih pilihnya di MiTrade, oke. Di sini teman-teman bisa trading forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto. Jadi apapun yang teman-teman mau trade di sini itu bisa kalian lakukan langsung dalam satu platform, dan teman-teman harus aware gitu. Biasanya yang saya bagikan itu tidak cuma di forex. Kadang-kadang juga ada di komoditas, kadang-kadang juga ada di indeks, kadang-kadang juga ada di saham. Jadi dengan ada satu platform ini, teman-teman akan bisa mengikuti semua setup yang saya bagikan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian tinggal klik saja dan mendaftar, deposit minimal hanya $50 saja. Dan kebetulan mereka juga lagi ngadakan event di mana teman-teman bisa memenangkan reward hingga Rp750.000. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan kita langsung mulai dari 4-hour chart. Nah, kemarin guys, kita sempat membahas putaran Bitcoin sedang menyentuh atau nge-retest ke area yang harusnya menjadi area resistance lagi setelah kemarin menjadi area support. Memang kita mendapatkan rejection dari sana, tetapi tidak bertahan lama, guys. Karena beberapa jam setelahnya, kita justru mendapatkan ada bullish continuation pattern di sini, yang mungkin kalian bisa sebutnya sebagai descending broadening wedge, dan ketika kita breakout, kita kemudian melanjutkan rally. Sampai sekarang kita sudah menyentuh ke area 24.468. Ya, kalau misalnya teman-teman sempat masuk di sekitaran area di sini, ya selamat gitu ya. Kalau misalnya tidak sempat masuk, ya sudah, berarti memang bukan rezeki, dan sangat tidak disarankan guys kalau teman-teman masuk buy lagi di sekitaran area di sini. Terlebih lagi kita tahu gitu nanti malam akan ada CPI gitu ya, dan juga kita memang sudah rally dari 19.700 menuju ke 24.000 guys. Itu adalah kenaikan sebesar 25% dalam kurun waktu 2-3 hari saja. Oke, jadi akan sangat make sense kalau misalnya teman-teman yang mau masuk buy, at least tunggulah semacam konsolidasi terlebih dahulu. Saya tahu mungkin kadang-kadang bisa teman-teman akan ketinggalan momentum yang ada, tetapi itulah yang namanya trading, guys. Kalian kadang-kadang bisa aja ketinggalan kereta, kalian bisa kadang-kadang nggak dapat setup. Itu adalah hal yang wajar gitu. Oke? Makanya saya pribadi itu punya 2 account, guys. Satu hanya untuk hold di spot alias investasi, satunya untuk trading. Makanya saya tidak terlalu menggebu-gebu gitu untuk mencari setup di Bitcoin, guys. Kenapa? Karena saya tahu saya udah punya exposure di spot account saya. Saya udah akumulasi dari ketika kita berada di sekitaran harga di sini, itu kita udah, atau saya pribadi sudah terus melakukan dollar cost averaging. Dan ini udah sering saya sampaikan berkali-kali di channel gitu guys. Jadi saya tidak mempunyai urge gitu, atau nggak punya keinginan lebih untuk buru-buru gitu mencari setup untuk trading. Kalau nggak dikasih, ya sudah, berarti saya tinggalin dulu. Kalau dikasih setupnya, ya saya ambil gitu. Jadi untuk sementara guys, kalau kita bicara pure secara price action, karena kita sudah mendapatkan ada momentum yang sederas ini, maka saya rasa chance-nya akan cukup besar bahwa Bitcoin akan kemudian at least nge-retest lagi ke area high terakhirnya di 25.000. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita akan akhirnya mampu break dan kemudian konsolidasi di atas area ini? Kalau misalnya iya, ini adalah pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan melihat Bitcoin menuju ke next area key level yang harusnya berada di sekitaran 28 sampai 30.000. Nah, kalau ini yang juga terjadi guys, nah ini bisa kita manfaatkan kembali sebagai sebuah setup. Ketika kita break, kemudian konsolidasi di atas area ini di daily chart, maka ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk dan menargetkan ke sekitaran area 28 sampai 30.000. Atau senario keduanya, kita misalnya kembali drop dari sini dan mendapatkan koreksi. Tuh kan? Dan kemudian kembali menyentuh ke area di sini, dan kemudian breakout dari trend line-nya, ini juga mungkin bisa kita manfaatkan sebagai peluang untuk long, guys. Oke? Kalau misalnya teman-teman yang mencari peluang untuk short daripada long, ya saya harus ingatkan juga bahwa CPI juga bisa mengubah segalanya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sudah terlalu tinggi dan kita sudah pasti akan koreksi, kalau nekat pun untuk short, pastikan sudah tahu resiko di mana nanti malam kita akan melihat volatility yang kemungkinan pergerakannya bakalan zigzag gitu. Dan saya rasa lebih make sense gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau masuk short pun tunggulah di sekitaran area 25.000 gitu ya. Dan dari sana mungkin kalian bisa dapatkan setup untuk short term short gitu.
mungkin menargetkan kembali ke sekitaran area 24.000 di sini. Tapi untuk sementara saya nggak mengatakan bahwa kalian tidak boleh short gitu, tapi kalau kita bicara dari segi price actionnya di time frame kecil di 15 minute chart, ini bagi saya lebih cenderung mirip ke arah ascending triangle. Ya secara teori harusnya merupakan pattern bullish. Kecuali mungkin kalau misalnya teman-teman mendapatkan drop dari sini dan justru breakdown, ini mungkin kalau teman-teman yang nekat, bolehlah jadikan sebagai peluang untuk short, tapi saya tidak sarankan untuk hold terlalu panjang gitu. Oke, ketika kita sudah break di bawah area low di sini, saya sarankan sudah at least kalian geser stop loss-nya ke arah break even, atau bahkan kalian sudah bisa start untuk melakukan take profit. Dan tergantung nanti pergerakan penurunannya seperti apa, guys. Kalau misalnya memang impulsif banget penurunannya, kalian mungkin bisa hold lebih lama. Tapi kalau penurunannya cenderung korektif, seperti yang mungkin kita bisa lihat seperti ini, gitu kan? Maka sesegera mungkin teman-teman harus menggeser stop loss ke arah entry, atau bahkan sudah bisa harus take profit. Gitu ya. Jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.